YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. 53 awak kapal selam Nanggala gugur dalam tugas. Bagaimana cara kita menghargai jasa-jasa mereka? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Wakil Presiden yang juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Masduki Baitlawi. Selamat sore Pak Masduki, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Stefani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Masduki, Panglima TNI sudah menyatakan 53 awak KRI Nanggala gugur dalam tugas. Tentunya ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan? Ya, saya kira ini Wapres tadi juga sudah menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap keluarga, terhadap seluruh meninggalnya ya 53 prajurit terbaik bangsa, patriot terbaik bangsa, dan tadi juga pemerintah juga sudah menegaskan bahwa 53 prajurit terbaik bangsa itu sudah diberikan bintang jasa ya, atau yang disebut dengan bintang Jalasena yang khusus untuk prajurit-prajurit terbaik Angkatan Laut. Begitu juga bahwa ini dalam perspektif bangsa dan negara, dia adalah orang-orang yang terbaik, keluarga yang ditinggalkannya juga ditanggung pendidikannya sampai S1. Ini yang saya kira merupakan tanggung jawab negara kepada keluarga yang ditinggalkan. Itu saya kira sesuatu hal yang setidak-tidaknya itu adalah untuk menambah ketabahan ya pada keluarga. Jadi tidak perlu khawatir terhadap anak-anak yang masih kecil yang ditinggalkannya, karena setidak-tidaknya hal yang paling penting, pendidikan itu adalah hal yang sangat penting supaya generasi penerus dari ayah-ayahnya itu bisa menjadi yang lebih baik dari ayahnya sebagai prajurit patriot yang terbaik bangsa yang sudah menjadi korban dalam masa penugasan. Itu dalam perspektif bangsa dan negara. Dalam perspektif agama, seperti juga dikatakan oleh Wapres bahwa mereka mudah-mudahan menjadi syuhada. Mereka yang karena secara agama adalah orang yang berangkat keluar dari rumah untuk ya sebagai perbandingan ya, untuk mencari nafkah, seorang bapak untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya saja. Ketika terjadi misalnya meninggal di tengah jalan, dia adalah syahid. Apalagi untuk 53 prajurit ya yang mulia, patriot bangsa, dia dalam rangka tugas negara, ini adalah para syuhada tentu saja ini. Saya kira. Iya, Pak Masduki. Anda menyebutkan tadi bahwa Wakil Presiden pun menyatakan 53 awak KRI Nanggala tercatat sebagai syuhada. Apakah ini salah satu hal yang kita harapkan tentunya bisa memberikan ketabahan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan? Betul, saya kira itu sangat penting untuk menghibur para keluarga bahwa adalah para suami, ayahanda dari semua prajurit yang menjadi korban itu adalah para syuhada. Bagi seorang Muslim, kata-kata syuhada itu adalah sebuah cita-cita bagi setiap orang. Orang yang meninggal dalam mati syahid itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu dan meninggal dalam rangka mencari ilmu itu adalah syuhada. Orang yang keluar dari rumah untuk mencari rezeki yang halal dalam rangka untuk menafkahi keluarganya itu adalah syuhada. Apalagi dalam kondisi ini adalah tugas negara. Dan ini tugas negara. Yeah. Tugas untuk mempertahankan negara dalam rangka pelatihan ya. Tidak mempertahankan negara secara langsung, tapi ini adalah membuat kecakapan-kecakapan bagi seorang prajurit untuk bagaimana kalau ada gangguan dari negara, dari pihak luar, maka ini adalah para prajurit yang siap menangkal gangguan-gangguan dari luar. Dalam kondisi itulah mereka dilatih. Dalam kondisi dilatih, kemudian terjadi musibah. Jadi sekali lagi ini adalah tugas negara. Jadi insya Allah itu adalah mati syahid. Apalagi ini juga meninggal
dalam bulan Ramadan. Betul sekali. Nah, jadi ini saya kira luar biasa. Ya, sayangnya Pak Mas Duki, di media sosial ada beberapa warga yang sepertinya tidak bisa menunjukkan empatinya. Dengan pemahaman bahwa media sosial ini bisa dibaca, bisa disaksikan oleh siapa saja, termasuk keluarga. Sedikit saja mungkin Pak Mas Duki, imbauan Anda kepada warga dalam mengutarakan empatinya di media sosial. Iya, saya kira media sosial ini memang ada sisi-sisi positifnya sangat banyak, tapi sisi-sisi negatifnya juga sangat banyak. Karena banyak orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang justru tidak positif. Saya kira itu justru adalah pandangan-pandangan yang saya kira ya harus cobalah kita melihat duduk soal sebenarnya dari perkara ini itu nggak usah dihubung-hubungkan lagi dengan persoalan-persoalan pemerintah, dengan persoalan-persoalan politik, dengan persoalan-persoalan hal yang berhubungan dengan bentuk negara. Karena segala macam hal itu bisa saja dicari perspektifnya yang kemudian akhirnya seakan-akan memang lalu kemudian melihat dengan sebelah mata. Itu saya kira hal yang sangat tidak harus sangat berhati-hati dalam bermedia sosial juga. Terima kasih banyak Pak Mas Duki Baidlawi, juru bicara Wakil Presiden, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.